Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Kita dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas seni budaya, yaitu tari kecak yang berasal dari Bali. Yang pertama adalah pengertian. Tari kecak adalah salah satu jenis kesenian tradisional dari Bali yang diciptakan pada kisaran tahun 1930 oleh seorang penari sekaligus seniman dari Bali, yakni Wayan Nimbak. Tarian yang kerap dimainkan oleh laki-laki ini menjadi salah satu contoh ikon kebudayaan Bali yang cukup mendapat sanjungan oleh para wisatawan yang berkunjung ke Bali. Ekspresi para penari nan memukau membuat para penonton tercengang akan penampilan mereka. Di lain sisi, musik pengiringnya hampir tidak ada, karena hanya menggunakan suara dan lantunan kata-kata yang berbunyi cak 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 terdengar dalam mengiringi gerakan tarian. Jika kita dapat menyaksikan tari kecak dari awal hingga akhir, maka kita akan memahami mengenai alur cerita yang disajikan oleh gerak. Selanjutnya ada ciri-ciri tarian. Yang pertama, alat musik pengiring. Seperti yang saya sebutkan di slide pertama, bahwa tidak ada alat musik pengiringnya, kecuali suara gemerincing serta suara dari para penari yang berbunyi cak 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 cak. Meskipun tidak ada alat musik khusus sebagaimana tarian lainnya, namun justru disinilah letak keunikan dari tari tersebut. Suara yang bersaut-sautan dan kadangkala kompak membuat nada-nada unik yang sangat menarik untuk didengarkan seiring gerakan tarian yang dilakukan oleh para penari. Jadi ada properti tarian. Adapun properti yang biasa digunakan dalam pertunjukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selendang. Selendang atau kain yang dikenakan oleh para penari tari kecak memiliki corak kotak-kotak dengan warna hitam dan putih menyerupai papan catur. Kedua, ada gelang kincringan. Properti ini dikenakan baik pada pergelangan tangan dan sebagian juga pada pergelangan kaki. Gelang kincringan ini yang menimbulkan bunyi gemerencing pada saat gerakan tari dilakukan. Selanjutnya ada tempat sesaji. Adanya tempat sesaji sebagai properti tari kecak menjadikan tarian ini sangat unik dan terlihat sakral. Terlebih, asal-usul gerakan dari tarian ini berasal dari sebuah upacara adat Sang Hyang, membuat tarian ini juga terlihat mistis di kalangan para penonton. Selanjutnya ada topeng. Minimal terdapat 3 topeng yang dikenakan oleh para penari utama yang berperan sebagai tokoh Hanoman, Sugriwa, dan Rahwana pada cerita yang disajikan selama tarian berlangsung. Selanjutnya ada keunikan dari tarian kecak. Yang pertama, gerakan. Gerakan tarian yang ada dalam sebuah pertunjukan baik di Garuda Wisnu Kencana atau GWK, Ubud maupun tempat lain terlihat seperti seseorang yang tengah melakukan upacara pemujaan pada Sang Hyang. Yang kedua, musik pengiring. Musik pengiring dalam tari kecak memang tergolong sangat unik karena hampir tidak ada alat musik sama sekali yang dimainkan. Musik yang terdengar pada sajian tarian khas dari Bali yang satu ini hanya terdengar dari gemerencingan gelang kincringan tadi serta suara yang bersaut-sautan. Keunikan yang terakhir adalah drama. Drama yang dimainkan dalam pementasan merupakan cerita Ramayana yang mengisahkan usaha pembebasan Dewi Sinta dari tangan Rahwana yang dilakukan oleh Rama dan beberapa sahabatnya. Selanjutnya adalah cerita dalam tarian. Pada bagian 1, ini menceritakan tentang keberadaan Rama dan Dewi Sinta di dalam hutan yang kemudian disusul kemunculan Kijang Mas. Dalam akhir cerita bagian 1 ini, Sinta berhasil diculik oleh Rahwana dan dibawa ke Alengka yang menjadi kerajaan Rahwana. Selanjutnya ada bagian 2. Pada bagian kedua ini, Dewi Sinta ditawan di lingkungan kerajaan Alengka dengan dijaga Trijata yang merupakan keponakan dari Rahwana. Dalam adegan ini, terlihat Sinta bersedih hati akan peristiwa yang tengah menimpanya, serta sangat berharap kedatangan Rama membebaskan dirinya dari Rahwana. Pada bagian ini pula, Hanoman muncul sebagai utusan Rama dan mengisyaratkan kepada Dewi Sinta bahwa Rama akan datang dan menyelamatkannya. Pada akhir bagian kedua ini, Hanoman memporak-porandakan bangunan keraton Alengka dengan membakar beberapa bangunan keraton serta taman.
pada bagian ketiga. Bagian ini mengisahkan tentang kedatangan Rama ke negeri Alengka dengan bala tentaranya untuk membebaskan Dewi Sinta dari sekapan Rahwana. Pada awal pertempuran, pihak Rama mengalami kekalahan melawan pasukan Rahwana. Setelah memanjatkan doa kepada sang dewa, datanglah burung Garuda menyelamatkan Rama dari pengaruh sihir yang dilakukan oleh keturunan Rahwana. Bagian keempat, pertempuran antara Rama dan Rahwana kembali terjadi dan semakin seru. Pada bagian ini, Sugriwa yang diperintahkan Raja Rama berhasil mengalahkan Meghananda. Yang terakhir adalah bagian kelima. Bagian ini merupakan puncak dari pertunjukan tari kecak, di mana menceritakan tentang kemenangan Rama atas Rahwana sehingga berhasil menemukan Dewi Sinta dan membebaskannya dari Rahwana. Cerita diakhiri dengan bertemunya kembali Rama dan Dewi Sinta serta beberapa pasukan pihak Rama seperti Hanoman dan Sugriwa. Yang terakhir ada fungsi tari. Seperti telah dituliskan pada makalah saya, tari kecak merupakan tarian yang berasal dari kreasi upacara Sanghyang. Karena upacara Sanghyang merupakan jenis kegiatan sakral dan hanya boleh dilakukan di pura, maka Wayan Limbak berinovasi dari gerakan-gerakan Sanghyang menjadi gerakan tari yang terkenal hingga ke mancanegara. Fungsi lainnya yang pertama adalah sebagai sarana hiburan, dan yang kedua adalah usaha melestarikan kebudayaan. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.